Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Hari ini akan saya sharing sekilas mengenai Big Data. Kita tahu istilah Big Data ini banyak sekali disebutkan oleh berbagai pihak, terutama dihubungkan dengan era revolusi industri 4.0. Big Data sebenarnya dipergunakan untuk menggambarkan betapa banyaknya data-data yang mengalir di internet, mengalir di cyber, mengalir di berbagai arena virtual akibat kemajuan teknologi, penggunaan sosial media, penggunaan Internet of Things, kemudian penggunaan internet yang sedemikian masif, membuat makin banyaknya dan maraknya seliweran data-data digital di arena maya. Oleh karena itulah, untuk menggambarkan itu dan mempermudah pemahaman bagi masyarakat awam, diberikan istilah yang sederhana, yaitu Big Data. Big Data itu memiliki karakteristik yang membedakannya dengan database atau data-data jenis yang lain yang konvensional. Nah, kalau kita membaca berbagai presentasi atau buku, mereka biasa membuat singkatan untuk mempermudah Big Data atau karakteristik Big Data, yaitu dengan menggunakan huruf V atau V dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa karakteristik Big Data itu bisa dinyatakan dalam 3V, 4V, bahkan ada yang sampai 5V dan seterusnya. Nah, saya menemukan suatu literatur yang mengkarakteristikan menjadi 8V, di mana semua V tadi masuk, sehingga saya pakai yang paling banyak saja. V yang pertama adalah dari volume, ya. V yang pertama adalah dari volume. Apa itu? Yaitu besarnya jumlah data yang mengalir, yang seliweran, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi volume itu mencerminkan begitu banyaknya, masifnya data digital, data elektronik yang ada di arena cyber atau arena internet. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilah dari sebanyak data itu, yang banyak itu, mana yang itu informasi yang benar-benar berguna bagi kita yang kita cari. Saya ingin mencari sebuah data atau sekelompok data dari data yang sedemikian banyaknya. Itu mungkin seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memiliki cara untuk bisa mendapatkan informasi yang kita cari, yang kita inginkan dari sedemikian banyak informasi yang ada di internet. V yang kedua adalah value. Dari semua data yang berseliweran itu, tidak semuanya itu relevan dengan yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan adalah yang memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kita itu tadi. Oleh karena itu, value of data itu beda-beda. Nah, kita harus pintar-pintar mencari mana data yang relevan, yang memberikan nilai tambah bagi kita. Tentu saja tiap orang, tiap institusi, tiap organisasi, tiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, V yang kedua adalah value yang beragam dari seluruh Big Data yang ada. Kita harus pandai memilah-milah mana yang paling kita butuhkan. V yang ketiga atau V yang ketiga adalah veracity. Veracity adalah terkait dengan tidak semua informasi itu valid. Ya, tidak semua informasi itu bisa dipercaya. Ada yang sebenarnya isinya adalah disinformasi atau malah misinformasi. Nah, kita tahu sekali bagaimana sekarang tuh begitu banyak data-data atau informasi palsu atau informasi bohong atau hoax. Nah, kita harus pandai-pandai memilah mana yang informasi atau data yang benar-benar valid, reliable, bisa dipercaya. V yang keempat atau V yang keempat adalah visualization. Visualization adalah data itu kan akan direpresentasikan ke kita. Ada yang dipresentasikan dalam bentuk infografis, ada yang dipresentasikan dalam bentuk gambar, ada yang dipresentasikan dalam bentuk animasi. Ya. Dari semua itu, mana yang benar-benar dalam waktu singkat saya bisa paham persis, ini loh informasi yang saya butuhkan. Jadi cara memvisualisasikan itu penting sekali. Ingat, begitu banyaknya data mentah, tentu saja orang menginginkan informasi yang sudah diolah. Nah, cara menggambarkannya, cara merepresentasikannya itu sungguh penting. Ya, apakah dengan cara melihat langsung kita bisa cepat mengambil keputusan?
Orang menggunakan data membutuhkan informasi karena ingin mengambil keputusan. Kalau dari data yang diperoleh butuh waktu lama untuk mengambil keputusan karena representasinya atau bentuk presentasi visualisasinya buruk, maka tentu saja itu menjadi tidak berguna atau tidak memberikan manfaat bagi yang membutuhkan atau yang menggunakannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah variasi. Bahwa tidak semua data di internet itu berbentuk teks. Ada datanya berbentuk suara, ada datanya berbentuk gambar, ada berbentuk video. Ya, bahkan ada yang berbentuk urutan simbol-simbol yang perlu untuk dideskripsikan ulang atau karena merupakan bagian dari kata-kata atau text base yang disandikan. Ya, jadi yang mengalir itu banyak sekali formatnya. Bahkan ada yang sudah mengikuti format-format mengikuti standar tertentu. Sehingga apa yang terjadi di sini? Bayangkan ada berbagai format, belum lagi menggunakan berbagai bahasa dengan kalimat yang berbeda, kadang-kadang dengan singkatan atau kata-kata anak alay sekarang gitu ya. Wah, dari situ bagaimana kita bisa mengambil arti dari data yang sedemikian banyak besar variasinya. Nah, variety atau jenis variasi data yang berbagai jenis itu juga memberikan tantangan untuk bisa mengolah big data agar efektif. Yang keenam adalah velocity, kecepatan. Kita tahu persis bagi data itu sekarang tiap detik atau mungkin tiap milisecond mengalir data dari seluruh dunia ini. Mulai dari data-data kita berkomunikasi, data-data interaksi, data-data transaksi, data-data pemberian informasi, pasti membuat internet itu penuh dengan data. Velocity-nya, kecepatannya ini sangat tinggi. Ya, ibarat mobil di tol itu jalannya ngebut semua, cepat sekali. Sehingga kita harus mendapatkan data yang sesuai dengan istilahnya timely. Ya, yang ketujuh adalah viscosity. Viscosity itu adalah kepadatan data, kelekatan data. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan data yang dalamnya itu terlalu bertele-tele. Kita butuh data yang padat, yang concise, ya, yang benar-benar bisa menceritakan apa yang seharusnya diceritakan. Karena begitu banyak data itu isinya terlalu banyak bunga-bunganya, tidak langsung kepada heart of the data yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah virality atau tingkat viralitas dari data itu. Seberapa besar data itu mudah kita distribusikan ulang, mudah kita sampaikan ke publik jika publik membutuhkan. Karena kadang-kadang kalau datanya terlalu besar, menggunakan video dengan animasi, dengan resolusi yang tinggi, untuk memviralkan menjadi hal yang sangat sulit karena mungkin keterbatasan bandwidth. Jadi volume, value, veracity, visualization, variety, velocity, viscosity, and virality itu adalah 8 karakteristik dari big data. Tidak, yang membedakan dengan database adalah database itu biasanya semua datanya bersifat terstruktur, jelas field-fieldnya, jelas rekornya. Sementara data-data dalam big data lebih banyak yang tidak terstrukturnya. Karena variasi yang berbeda, jenis yang berbeda, viscosity yang berbeda, kecepatan yang berbeda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi, pengetahuan, konsep yang khusus membahas bagaimana agar big data yang besar ini bisa kita manfaatkan untuk proses pengambilan keputusan. Selamat mengikuti tayangan berikutnya. Dan selamat menggunakan konsep big data untuk keperluan Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih.